Halo teman-teman, bersama Ilmi di sini. Nah, di video kali ini saya akan coba mendemokan untuk versi terbaru Scraper Sender. Jadi kemarin waktu ada update dari WhatsApp, kami tambahkan beberapa fitur sekalian, baik dari WhatsApp sendernya maupun dari Google Map Extractor-nya. Untuk SMS sendernya tidak ada perubahan, hanya dua, Google Map Extractor dan juga WhatsApp Sender yang mengalami perubahan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang perubahan yang ada di Google Maps Extractor dulu. Untuk bagian atas ada tambahan dua menu, yaitu Tools. Ada di sini ke SMS Sender, kemudian menu Scraper Sender akan redirect ke SMS Sender atau WhatsApp Sender. Nah, di sini edit untuk edit nomor telepon dan menambahkan country code. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di bawah sini seperti biasa ada export dan juga update email, kemudian clearly shard dan juga ada lognya. Nah, yang jadi tambahannya di sini ada extract from browser dan juga extract using keyword. Nanti saya akan jelaskan bedanya, dan ada tombol start browser, pause dan stop. Teman-teman sudah tahu ya. Nah, saya akan mendemokan dulu. Jadi ketika teman-teman sudah login di toolsnya seperti ini, teman-teman bisa klik terlebih dahulu start browser. Tidak perlu menggunakan keyword atau location dulu, teman-teman bisa menggunakan start browser dulu untuk membuka browsernya seperti ini. Karena kemarin ada permintaan dari member yang ingin menambahkan kategori, kemudian rating dan jumlah reviewnya. Ratingnya udah ada sebelumnya, cuman jumlah review kemarin belum ada. Sekarang kami sudah tambahkan untuk kategori dan juga jumlah review. Untuk data yang lain masih sama. Nah, di sini bedanya saya akan menggunakan extract using keyword terlebih dahulu. Ketika teman-teman ingin menggunakan keyword, teman-teman baru di sini memasukkan misalkan fashion, di sini Jakarta Selatan misalkan. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan keyword dan lokasi yang sesuai dituliskan di kolom pencarian di sini, teman-teman bisa menggunakan extract using keyword. Klik, maka akan muncul data seperti biasanya. Nah, seperti ini. Untuk nama bisnisnya sudah ada, kategorinya rating dan review, jika tersedia dia akan terscrap datanya, dan nomor telepon, email jika tersedia juga bakalan ada. Nah, seperti ini ada rating 4,6, review, jumlah reviewnya adalah 31, kategorinya sesuai dengan kategori yang dimasukin ke Google Map gitu. Ini adalah cara dengan menggunakan extract using keyword seperti biasanya teman-teman gunakan di versi sebelumnya. Nah, ada fitur baru yaitu dengan menggunakan extract from browser. Extract from browser itu seperti ini. Saya akan coba stop dulu seperti ini, kemudian saya akan clear resultnya. Nah, start from browser itu seperti ini teman-teman. Jika teman-teman, saya akan menggunakan keyword yang sama. Misalkan di sini saya hapus dulu ya, saya tidak menggunakan keyword yang ada di tool. Saya akan ketikkan manual, misalkan jasa website seperti ini. Nah, jasa website ini misalkan saya ingin lokasi yang lebih akurat, artinya yang lebih sempit gitu. Ketika kita menggunakan Jakarta Selatan ini kan lumayan luas ya, misalkan, atau di Jakarta atau di Surabaya itu lumayan luas. Namun ketika saya ingin menggunakan pencarian di area tertentu, saya hanya ingin misalkan yang ada di sini misalkan ya, di area ini, teman-teman bisa menggunakan, masukkan keywordnya di manual di pencarian, kemudian klik search this area seperti ini. Nah, ketika menggunakan search this area, dia akan muncul area-area yang di sekitar di map, di sekitar search this area tadi. Jadi di sekitar area yang teman-teman targetkan secara manual. Setelah muncul areanya, baru teman-teman klik di tombol extract from browser seperti ini. Jadi nanti yang dipakai bukan dari keyword atau lokasi yang kita
sudah set, tapi dari browser yang sudah kita set manual sesuai dengan area yang teman-teman kehendaki, seperti itu. Pada dasarnya ini sama, cuman bedanya hanya menggunakan keyword yang ada di tools atau kita menggunakan keyword dan lokasi yang kita set manual dengan browser. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman menggunakan extract from browser, kemudian misalkan di sini saya stop. Nah, ketika teman-teman ingin mencari lokasi yang lain, teman-teman harus mengekspor dulu hasil dari pencarian sebelumnya, karena itu akan terreplace gitu. Jadi biar nggak sia-sia, misalkan saya ganti area yang sebelah sini, saya klik search this area, kemudian saya akan extract from browser lagi. Nah, datanya akan hilang, data sebelumnya akan terreplace dengan data yang terbaru. Jadi untuk menggunakan dua kali pencarian, teman-teman harus menggunakan fitur export terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, fitur selanjutnya saya akan menjelaskan di menu edit yang di atas ini. Di sini ada dua menu, yaitu add country code dan clean phone number. Nah, untuk add country code ini tujuannya hanya untuk dipakai ketika kita menggunakan WhatsApp sender. Tapi untuk clean phone number ini kita pakai jika kita menggunakan keduanya, artinya SMS sender dan juga WhatsApp sender. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya. Saya akan stop dulu. Jadi contoh, kita sudah mempunyai hasil scraping nomor telepon seperti ini ya. Formatnya seperti ini, kalau di Indonesia ada 0857 sekian seperti ini. Nah, kita menggunakan menu edit ini. Yang pertama adalah ketika kita mau menggunakannya untuk SMS sender dulu, teman-teman cukup menggunakan dengan clean phone number ini. Klik clean phone number, klik yes. Nah, tanda hubung dan karakter-karakter lain akan hilang. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung klik SMS sender dan nomornya akan otomatis muncul di target pengiriman seperti ini. Nah, di sini bisa remove duplicate kalau misalkan ada yang duplicate seperti itu. Ini untuk clean number untuk SMS sender. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan nomor ini ke WhatsApp sender, teman-teman harus menggunakan edit dan add country code. Di sini add country code itu kita ingin merubah 08 ini, angka 0 ini menjadi 62 karena kita kode country-nya 62. Kita masukin 62 dan klik add, dan semua akan berubah otomatis menjadi 62 seperti ini. Tapi versi 62 ini tidak bisa teman-teman gunakan untuk SMS sender. Ini hanya untuk WhatsApp sender seperti itu. Nah, ketika seperti ini teman-teman harus ekspor dulu, baru nanti diimport di WhatsApp sender. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan scraper sender atau WhatsApp sender, karena ini juga ada beberapa fitur tambahan sesuai dengan requestnya teman-teman. Oke, ini adalah, saya akan close dulu browser yang ini. Nah, ini adalah WhatsApp sendernya. Jadi di bagian atas ini, di bagian atas teman-teman akan melihat fungsi menu tools. Di sini ketika teman-teman klik tools dan kemudian extract kontak, ada dua pilihan, chat dan ada pilihan grup. Chat dan grup. Nah, fungsinya apa? Chat ini adalah kita ingin men-scrap data existing kontak atau existing chat kita. Kita akan scrap data kontak, nomor HP dan juga namanya. Caranya klik di chat sini, klik di chat ya. Kemudian klik refresh. Kita akan menghubungkan handphone kita dengan scraper sender. Oke, saya akan scan barcode-nya. Sudah terhubung. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dengan ini enable untuk refresh dan juga stopnya enable. Kita menunggu sampai dengan enable ya.
Ini untuk scraping kontak yang eksis di chat kita. Jadi chat-chat kita yang masih tersedia di sini nanti akan nomor HP dan ininya akan namanya akan ter-scrap seperti ini. Nah, sesuai dengan nama yang dipakai di WhatsApp-nya. Nah, ini untuk scrap chat. Kemudian teman-teman bisa tinggal save di sini, klik save dan simpan di directory teman-teman. Kemudian di fitur yang kedua yaitu ada grup. Di sini teman-teman cukup checklist grupnya di sini dan klik refresh. Di sini akan muncul grup-grup yang ada di handphone teman-teman seperti ini. Jadi tinggal teman-teman juga save dan taruh di lokal seperti itu. Itu untuk scraping kontaknya. Nah, fitur yang baru selanjutnya adalah beberapa fitur untuk spin text juga ada. Saya akan coba demoin dan mengirim pesan di grup. Ini cocok untuk teman-teman ketika teman-teman ingin memberikan kuliah atau kuliah WhatsApp seperti itu. Saya akan demokan di grup, misalkan grup di sini yang sudah saya ekspor. Misalnya saya ada dua grup ini ya, saya ada dua grup ini misalkan. Nah, karena ini grup, teman-teman harus centang ini konten group numbers, teman-teman centang. Kemudian ini mobil number kolomnya jangan lupa ganti ke kontak number ID. Kemudian klik add message untuk mulai mengirim pesan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan spin tag misalkan hi, kemudian hello, misalkan seperti ini. Kemudian kan seperti ini. Nah, dia akan spin tag secara random dari hi, hello, dan how are you. Seperti ini. Kemudian juga bisa untuk mention nama grupnya. Pilih kontak name, dia akan mention nama grupnya dan misalkan di sini ada gambar atau video yang ingin teman-teman attach, itu juga bisa. Saya akan pakai ini. Saya akan save. Kemudian di sini ada random delay-nya. Ini juga tambahan satu fitur baru, random delay. Setelah saya bikin 10 dan 15 detik, saya akan save. Nah, di sini ini adalah pesan pertama nanti yang bakalan terkirim ke grup ini. Misalkan teman-teman ingin membuat pesan yang kedua. Misalkan biasanya untuk WhatsApp kan banyak ya, misalkan untuk kuliah itu kan banyak pesannya, teman-teman bisa pakai seperti ini. Terus mention nama grupnya bisa, kemudian pilih gambar lagi, misalkan ini. Oke, dan save. Sini juga kasih delay antara 10 dan 15 misalkan, kemudian save. Nah, di sini sudah ada dua pesan yang nanti akan terkirim ke grup ini secara otomatis. Misalkan teman-teman punya materi banyak, tinggal susun dulu, habis itu tinggal kirim. Kalau sudah, bisa di close di sini dan klik tombol proses yang ada di depan ini. Nah, di sini akan mengirim pesan. Nah, ini adalah pesan yang pertama. Pesan yang pertama. Nah, ini adalah pesan yang kedua. Nah, ini cocok untuk jika teman-teman sering mengadakan kulwa atau sejenisnya yang
ingin promosi di grup Facebook secara grup WhatsApp secara kontinu atau berkali-kali kirim pesan, bisa menggunakan tools ini. Jadi sekali setup teman-teman tinggal aja, nanti akan terkirim secara otomatis. Nah, ini ada di grup yang kedua. Misalkan teman-teman punya beberapa grup, dia akan seperti ini, otomatis. Ini adalah gambarnya tadi. Nah, itu adalah beberapa fitur teman-teman untuk Scrapper Sender. Jadi dari Google Map Extractor-nya kita juga tambahin beberapa fitur untuk memudahkan pencarian, dan di WhatsApp Sender-nya juga kita tambahkan beberapa fitur. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai list kontak, misalkan teman-teman tinggal klik tombol add file ini untuk load datanya, untuk load list nomornya, dan nanti bisa untuk validasi, kemudian bisa untuk kirim pesannya. Misalkan ini add file, saya akan kasih contoh, misalkan list 1 di sini. Di sini ada tiga list. Karena di sini saya ingin kirim pesan personal, jadi ini tidak perlu saya checklist. Kemudian saya ganti menjadi kontak number, cek valid number ini untuk filtering. Misalkan ini saya klik, dia akan melakukan filtering mana nomor yang aktif, mana yang enggak, dan di sini ada save untuk masing-masing. Oke, saya akan close. Kemudian di sini untuk ngirim pesan, dan di sini untuk mention, dan spin tag-nya juga nanti teman-teman bisa pakai. Untuk delay-nya ada di sebelah sini, dan di sini untuk attach file, misalkan video atau gambar. Nah, itu dari kami untuk Scrapper Sender. Mudah-mudahan tools ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.